bahwa barang bukti yang ada di tangan polisian, ya, di pihak kepolisian akan digunakan untuk 3 DPO, Dani, Andi, dan Peggy alias Peron. Ini kan jawaban yang sangat memalukan. Hancur nama kepolisian kalau begini. Jawabannya memalukan, sangat memalukan. Ya. Ini kan dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia ini. 3 DPO. Kemarin waktu Peggy Setiawan ditulis juga. Sekarang ditulis juga. Ini gimana? Apa pemikirannya gimana ya? Jadi seolah-olah tidak mencintai institusi kepolisian gitu. Siapa yang dipegang oleh Ibu Rudiana ini sehingga institusi Polri begitu berapi-apinya, begitu pasang badan untuk menutupi seluruh rekayasa yang disusun atau yang dibuat oleh Ibu Rudiana di tahun 2016. Berarti berita acara yang tidak sah itu runtuh. Karena di dalam BAP itu jelas peran si Polan jadi apa, peran yang fiktif itu apa, bagaimana peran-peran dan kualifikasi pidana itu dapat dilekatkan untuk menjadi satu kejahatan berkelompok. Katakanlah hari ini ada 8 orang, kalau orang-orang itu tidak ada. Akhirnya patut diduga ada sesuatu di sini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian dimanapun berada selalu diberikan kesehatan. Dan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Amin. Oke, seperti biasa, saya akan membawakan berita-berita viral, update dan panas tentunya. Dan tanpa harus berlama-lama, kita langsung saja simak video berikut ini. Hai Lemonas, udah subscribe belum? Kalau belum, awas lo ya. Jombret lu, hahaha. Tadi kami sudah menyampaikan secara tertulis apa keinginan kami terhadap Pak Kapolri. Nah tadi alhamdulillah sudah diterima oleh mediator dan kita sampaikan keinginan kita cuma satu aja kok, agar Pak Kapolri mau membuka handphone dan CCTV. Nah tadi alhamdulillah tadi mediatornya sudah mulai paham dia bahwa ada 8 terpidana yang dihukum, tetapi sayangnya ada handphone dan CCTV belum dibuka. Sementara ada orang yang sudah dijatuhkan hukuman. Nah, simpel aja. Jadi permintaan kami sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Kapolri, tolong dibuka handphone dan CCTV-nya. Kalau memang Pak Kapolri ini punya niat untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, tadi juga mediator sempat mengatakan kan, ya kita berdoa aja mudah-mudahan Pak Kapolri mau membuka. Bahkan tadi dia mengatakan sempat bilang siapa tahu Pak Kapolri bisa hadir kan, bawa handphone sama CCTV ngebuka. Nah, kalau memang Pak Kapolrinya seperti itu kan, nah, saya langsung jawab ya kita akan sampaikan ke Pak Prabowo ya, pertahankan Kapolri seperti ini. Kalau seandainya Pak Kapolri mau membuka, positif lah ya, bisa saya katakan positif lah. Tadi dia juga mengatakan bahwa ya akan menjawab secara tertulis. Nah cuman jawabannya seperti apa kita lihat minggu depan, hari Kamis ada jawabannya. Tapi andai kata ternyata mereka nggak buka, kami sudah bilang tadi bahwa mediasi dihentikan. Mediasi dihentikan, kita langsung masuk pokok perkaranya. Efeknya sangat besar. Kenapa? Kami meyakini kalau handphone ini dibuka, ya bisa kami pastikan ya 99% 8 terpidana bisa bebas. Kenapa? Kalaulah isi handphone itu ya ketika disita oleh kepolisian ya dan dibuka isinya ternyata memang mendukung sangkaan dari pihak kepolisian, pasti dibuka sejak awal. Contoh begini, kita anggap aja nih ya, handphone itu dibuka nih sama pihak kepolisian. Ternyata di percakapan handphone itu terdapat kalimat umpamanya begini, saya tunggu ya kamu di jembatan Talun, kamu persiapkan dong batunya, saya bawa balok, saya bawa ini. Artinya ada percakapan merencanakan ya. Saya meyakini sejak awal pasti dibuka oleh pihak kepolisian. Artinya barang bukti itu menguatkan sangkaan pihak kepolisian. Nah pertanyaannya, kenapa kok handphone itu tidak dibuka isinya? Ya, kan ada tanya. Jangan-jangan justru kalau dibuka, justru akan membuktikan 8 terpidana ini bukanlah pelakunya. Simpel aja. Pihak kepolisian ini gampang kita tebaknya. Ya. Kalaulah barang-barang bukti yang menguatkan sangkaannya atau tuduhannya, pasti itu dibuka sejak awal. Jangankan barang bukti yang mengarah ke sangkaannya ya,
Sedangkan foto kondangan aja yang nggak ada hubungannya dengan tindak pidana aja itu bisa dijadikan loh sama Mabes Polri loh, menunjukkan foto Peggy Setiawan sedang kondangan. Padahal itu sudah bisa ditebak nggak ada hubungan dengan tindak pidana. Kami juga sudah mulai daftar gugatan permohonan pra peradilan. Jadi kita ada dua pilihan. Gugatan pertama kita minta keikhlasan dari Pak Kapolri untuk membuka CCTV dan handphone. Tapi kalau seandainya Pak Kapolri tidak mau melakukan dengan keikhlasan secara sukarela, terpaksa kami meminta untuk mengembalikan 6 handphone yang sudah disita oleh pihak kepolisian. Jadi kita minta nanti handphone yang berada di dalam penguasaan Kapolri, kepolisian, kita minta melalui proses permohonan pra peradilan, kita minta itu dikembalikan. Sekarang ini saya lebih semangat, kami ingin segera pra peradilan ini ditentukan hari sidangnya. Kenapa? Ini hanya memakan waktu hanya 10 hari. 10 hari sudah bisa dipastikan perkara putus. Nah, yang kami gugat adalah Kapolri dan Kapolda Jawa Barat. Jadi kita minta secara paksa nih, kalau gini secara paksa minta ke pengadilan agar apa? Agar kembalikan 6 handphone yang disita oleh pihak kepolisian kepada pemiliknya. Kalau seandainya pihak kepolisian tidak mau buka. Kalau kita bicara keadilan itu berbeda. Jadi kalau orang bicara keadilan ya, orang akan berbicara masalah kebenaran. Tapi kalau orang bicara masalah hukum, dia berdasarkan hukum aja. Oh, ini masuk nofum, ini enggak, ini masuk nofum, ini enggak. Sementara perkara pidana itu mencari kebenaran material. Sekarang gini, pihak jaksa tahu nggak bahwa 2016 dulu ada orang yang dianiaya, ada orang memberikan kesaksian sampai nangis-nangis itu. Ini kan kebenaran material, artinya tidak perlu diragukan lagi. Tapi kalau kita bicara masalah ini nofum Pak, ini nggak nofum, ini nofum, ini nggak nofum, percayalah sama saya, banyak penegak-penegak hukum ini yang menjatuhkan hukuman ya atas ketidakadilan bagi mereka yang tidak melakukan kejahatan. Kalau kita bicara masalah hukum, ya kan? Contohnya begini, andai kata nih PK Sakata Tali terima, ternyata hakim yakin bahwa ini laka lantas. Pertanyaan begini, ketujuh terpidana yang lain itu kira-kira dibebaskan nggak? Walaupun dia tidak mengajukan PK. Ya kan? Nah artinya gini loh, kalau kita bicara masalah hukum, oh saya nggak bisa bebasin Pak, 7 terpidana, harus ada putusannya dulu. Ya, ini kalau bicara masalah hukum, tapi kalau bicara keadilan ya, ketika satu bisa dibuktikan bahwa ini ternyata laka lantas umpamanya, berarti kan nggak ada pembunuhan dong, harusnya dikeluarin orang dong. Itu kalau bicara keadilan. Tapi kalau bicara masalah hukum, pasti Mahkamah Agung bilang, apa dasar saya mengeluarkan orang ini? Harus ada putusan dulu, itu bicara hukum. Nah sekarang ini kita mau bicara hukum atau bicara keadilan? Kalau bicara hukum ya sudah, kita lihat aja nanti apakah orang ini bisa mendalilkan bahwa orang ini bukan pelakunya. Kita bicara hukum tuh. Tapi kalau kita bicara keadilan, 8 terpidana ini bisa dibebaskan kalau bicara keadilan. Tapi kalau bicara masalah hukum, ya udah kita tempur aja bicara masalah hukum. Mana yang kuat secara hukum dia menang, mana yang lemah secara hukum dia kalah. Jadi itu aja. Jaksa kan mempertahankan bicara hukum. Ya sudah, sedang bicara hukum aja. Ya saya kira saya dalam posisi belum mengambil kesimpulan, namun kita serahkan kepada semua pihak untuk ikut terlibat. Makanya dibuka juga desk pengaduan, teman-teman dari Komnas, dari Kompolnas ataupun seluruh pihak-pihak yang memang peduli terhadap kasus ini tentunya bisa memberikan masukan dari sisi keahlian masing-masing. Dan ini semuanya tentu akan dihimpun, dirangkum menjadi satu keputusan ataupun satu kesimpulan. Namun tentunya yang paling kita utamakan, apabila memang betul ada fakta, tentu tugas polisi untuk membuktikan, dan pembuktiannya tentunya harus profesional, harus kuat sesuai dengan aturan yang ada, alat-alat bukti yang diatur dalam tahap, sehingga kemudian ini bisa dipertanggungjawabkan publik. Sebaliknya, tentu apabila memang ditemukan adanya kekurangan, tentunya saya minta juga agar kita pun transparan. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Jawabannya. Tadi begitu awal persidangan, ternyata mereka
tidak mau baca tadi. Dianggap dibacakan katanya. Tapi saya bilang tadi dibacakan aja, saya bilang. Tadi saya pikir mereka mau menolak. Saya pikir kalau mereka mau menolak, saya katakan bahwa ini yang pengen mendengar bukan hanya saya saja. Seluruh masyarakat Indonesia pengen mendengar juga kan. Nah, tadi sama-sama kita mendengar bahwa dia mengatakan di dalam jawabannya bahwa barang bukti yang ada di tangan polisian, ya, di pihak kepolisian akan digunakan untuk 3 DPO, Dani, Andi, dan Peggy alias Peron. Ini kan jawaban yang sangat memalukan. Ya, sementara katanya Dani sama Andi katanya fiktif, tapi ditulis lagi akan dicari. Peggy alias Peron kemarin yakin Peggy Setiawan yang ditangkap, pra peradilan kalah. Nah, terus katanya barang bukti ini memang belum dikembalikan, tapi atas putusan pengadilan itu menyatakan dikembalikan kepada penyidik kepolisian untuk digunakan mencari 3 DPO. Jadi kita sama-sama mendengar tadi ya bahwa ternyata jawaban ini sangat memalukan, ya, sangat memalukan dan menyesatkan. Sementara kan dirinya sudah mengatakan 2 DPO dihapus katanya karena fiktif. Terus ditulis lagi seperti ini. Apalagi Peggy Peron kemarin ternyata peradilan kalah. Nah, terus mau nyari untuk apa lagi? Kapan mau sampai kapan mau dipegang apa namanya ini handphone? Disuruh buka nggak mau, kembalikan nggak mau. Maunya apa? Ya, saya juga bingung ini maunya. Pihak polisi ini apa sih maunya? Nanti jangan-jangan, nah ini namanya ini Andi ini. Nanti jangan-jangan bahaya loh bang. Nah, ini karena namanya Andi juga kan. Andi juga, jadi jangan nanti tiba-tiba ada Andi yang ditangkap lagi. Nah, sementara katanya sudah DPO sudah dihapus. Jadi kira-kira seperti itulah. Dan intinya jawaban hari ini menurut saya mau bacanya malu karena apa? Jawabannya memalukan. Mabes sendiri tanggapannya seperti itu gimana nih bang? Kalau Mabes jawabannya ya kurang begini ya, artinya kalau Mabes dia hanya mengatakan ya gugur aja. Jadi jawabannya kurang begitu inilah, kurang begitu fokus kalau jawabannya. Jadi saya anggap Mabes Polri ya hanya, kan Mabes Polri ini hanya mempertanggungjawabkan perbuatan anggotanya. Nah, dia hanya mengatakan apa tadi jawabannya? Ya hanya minta gugur aja lah gitu. Kalau menurut saya jawaban dari Mabes Polri ya nggak perlu dipikirkan lah, ya. Karena yang pelaksananya ini kan sebenarnya Polda Jabar, penanggung jawabnya Mabes Polri. Nah, pelaksananya tadi sudah mengatakan bahwa barang bukti itu masih berada di tangan mereka karena akan digunakan untuk 3 DPO. Kalau Mabes Polri ya hanya mengatakan pertanggungjawaban aja lah, nggak sangat terpusing lah kalau jawaban dari Mabes Polri. Tapi dia harus bertanggung jawab sebagai pucuk pimpinan gitu. Tapi nggak masalah lah. Nanti kita lihat aja. Dalam persoalan ini kami hanya melihat aja bahwa jawaban Mabes Polri itu seperti apa, jawaban Polda Jabar seperti apa, nanti hakim seperti apa. Kita hanya pengen tahu orang-orang ini ya berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, kalau kanan mereka berdiri di pihak orang yang ingin mengungkapkan kebenaran, kalau sebelah kiri mereka menyembunyikan kebenaran. Itu aja, tinggal kita nanti lihat aja ujungnya. Bang, besok untuk sendiri agendanya seperti apa sih bang kalau boleh tahu? Nah, besok saya akan menjawab secara tertulis tentang jawaban ini. Nah, nanti saya akan masukkan tuh. Bapak mau cari DPO yang mana Bapak? DPO yang 3. Kan kalian sudah mengatakan fiktif 2 orang ini. Yang satu, Peggy alias Peron, Peggy Setiawan sudah kalian tangkap. Di gugat permohonan pra peradilan kalian kalah. Ya kan? Maksud saya begini loh. Jangan memalukan institusi kalian. Ya. Ini kalian ini cinta nggak sih sama institusi kepolisian? Kalau cinta, jaga harkat dan martabatnya. Itu, jaga seragam kita. Kalau memang kalian tuh memang mencintai institusi kepolisian, jaga nama baiknya, jaga harkat dan martabatnya. Kalau kalian cuma ngomong-ngomong begini aja, hancur nama kepolisian kalau begini. Jawabannya memalukan, sangat memalukan. Ya. Ini kan dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia ini. 3 DPO. Kemarin waktu Peggy Setiawan ditulis juga. Sekarang ditulis juga. Ini gimana? Apa pemikirannya gimana ya? Jadi
seolah-olah tidak mencintai institusi kepolisian gitu. Siapa yang dipegang oleh Ibtu Rudiana ini sehingga institusi Polri begitu berapi-apinya, begitu pasang badan untuk menutupi seluruh rekayasa yang disusun atau yang dibuat oleh Ibtu Rudiana di tahun 2016. Kalau tidak ada rahasia yang dipegang oleh Ibtu Rudiana, saya tidak yakin Polri, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, ya kan, sebegitu pasang badan untuk menutupi rekayasa yang dilakukan Ibtu Rudiana di tahun 2016. Padahal kasat mata, orang sudah tahu bahwa ini adalah hasil rekayasa. 8 orang terpidana yang sekarang ada 7 di dalamnya merupakan terpidana seumur hidup. Orang sudah mengetahui bahwa itu adalah hasil rekayasa dan bukan mereka pelakunya. Sumpah. Belum lagi tentang dibukanya ekstraksi percakapan handphone Pina dan beberapa temannya termasuk Widi dan Mega. Lantas bagaimana mungkin hanya kurang dari 1 menit atau kurang dari 5 menit orang melakukan peristiwa sebesar itu? Mulai dari melempari, ya kan? Jatuh, setelah jatuh dibawa ke belakang showroom. Di belakang showroom diperkosa secara bergiliran. Lalu kemudian dibunuh, dibawa lagi ke flyover. Supaya seolah-olah itu karena kecelakaan. Jadi nggak usah lah, Bapak Kapolri nggak usah terlalu pasang badan. Kalau memang sudah terlanjur terjadi misalnya rekayasa itu, ya sudah cukup minta maaf aja. Tidak harus bereaksi sekeras itu untuk menutupi. Karena bagaimanapun cara institusi Polri untuk menutupi ini, tidak akan mungkin lagi masyarakat percaya. Anda perlu menyadari bahwa institusi Polri itu adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi itu instrumen. Bukan milik perorangan atau milik individu. Itu bukan polisi swasta. Kalau polisi swasta ya sah-sah saja kan. Siapa yang bayar ya itu yang dibela. Beda dengan institusi negara. Institusi negara nggak boleh seperti itu. Institusi negara itu harus tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan. Tegak lurus terhadap kebenaran. Untuk apa? Untuk melahirkan keadilan. Ya. Apa-apa saja upaya yang dilakukan oleh Mabes Polri untuk menutupi skenario ini supaya tidak terbuka. Antara lain dengan menyembunyikan Sudirman. Sudirman itu semua orang sudah tahu Pak, bahwa Sudirman itu memiliki keterbatasan kecerdasan. Dia boleh dikatakan idiot. Iya kan? Dan dia tidak punya prinsip dan tidak punya kemandirian. Ya kan? Bayangkan di dalam berkas perkara itu juga dia menyatakan bahwa dia bukan pelaku. Tetapi di dalam pengakuannya, di beberapa keterangan di penyidikan, dia mengakui. Artinya kan dari situ kita sudah bisa menggambarkan bahwa Saudara Sudirman ini kan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya pikir ya, janganlah. Apalagi ini kan sangat menyakitkan perasaan masyarakat. Di hari ulang tahun Negara Republik Indonesia kemarin itu masih muncul Ibtu Rudiana. Padahal Ito Sumardi menyatakan kemarin bahwa dia sudah dinonaktifkan. Akan tetapi dia masih memimpin upacara di tingkat kecamatan. Itu artinya dia masih menjabat. Khususnya ini adalah BAP yang dihadirkan langsung ini sama Pak Asmi di persidangan 2016 di mana Pak Rudiana dinyatakan bahkan ada ya tertuang dalam berkas begitu ya yang justru sudah mendatangi alamat dan tertera jelas alamat tersebut. Ini menunjukkan apa? Kalau misalnya ternyata rangkaian peristiwa ini akhirnya menunjukkan apa? Kalau berdasarkan dari
hukum pidana? Ya, yang jelas tadi itu di dalam persidangan kita mencoba menelusuri kembali dari peristiwa ini dari awal, karena pintu masuknya adalah dari laporan kepolisian yang ujungnya adalah berita acara pemeriksaan terhadap pelapor. Akhirnya kita sandingkan apa yang disampaikan oleh pelapor di dalam laporan pertamanya di kepolisian dan ucapan yang akan disampaikan dia dalam persidangan berkaitan tentang produk DPO yang diterbitkan. Di situ akhirnya ada satu hal yang tidak match antara yang di BAP dengan dalam putusan peradilan yang disampaikan keterangan kesaksiannya di bawah persidangan dalam perkara putusan nomor 4. Di situ Pak Rudiana menyatakan bahwa sudah ke rumahnya, bukan sempat. Jadi sudah ke rumah ke DPO tapi orang itu kabur dan segala macam. Artinya kita lihatlah dalam produk DPO yang dibuat. Kalau orang sudah mengacu pada rumah, di situ kan ada tuan rumahnya. Siapa? Katakan nama orang tuanya, terus nanti alamat jelasnya di mana dan segala macam. Itu kan jelas, tidak bisa lagi global desa ini segala macam. Mungkin ada dusunnya, mungkin ada RT, RW segala macam. Terus anak yang kabur itu bapaknya namanya siapa. Nah, sewaktu nanti kita sandingkan di dalam format ataupun produk DPO, itu nggak muncul. Berarti apa? Ada dugaan ini memang sengaja dihilangkan dari awal. Jadi ada by design. Jadi DPO ini memang DPO fiktif yang sudah diketahui sejak awal. Kalau kata orang hukum itu, dia menghendaki, dia memang mensengajain, mengetahui dan menghendaki. Jadi patut diduga ada satu perihal dalam serangkaian tindakan penyidik pada waktu ini tidak dilaksanakan dengan tepat dan benar. Ada manipulasi dugaan mungkin, ada hal sesuatu yang ditutupin. Karena itu tadi, antara keterangan yang disampaikan dalam BAP di kepolisian dengan di persidangan itu berbeda. Berarti bisa disimpulkan secara hukum pidana bahwa memang telah terjadi rekayasa kasus begitu sehingga timbullah alamat fiktif seperti itu yang justru dihadirkan dalam persidangan. Bisa disimpulkan demikian? Salah satunya indikasi itu dapat kita sampaikan dan ini nanti akan kita kaitkan dengan keterkaitan dan keterikatan prosedur dan mekanisme di awal. Kalau prosedur dan mekanisme tadi di awal dalam penyidikan banyak hal yang ditutup-tutupi, maka patutlah ini disandingkan loh. Kenapa ini? Karena dari awalnya ada sesuatu yang tidak tepat. Ya kan? Karena sesuatu tidak tepat, misalnya mereka ditangkap tadi bukan karena OTT, karena dia karena bukan tertangkap tangan. Karena dia bukan tertangkap tangan, seharusnya mekanisme kan mekanisme normal. Orang dipanggil, orang diperiksa segala macam. Tapi dalam hal ini tidak. Terus orang tidak didapatkan hak dia padahal itu adalah imperatif dalam pasal 56 wajib. Wajib kan tidak bisa diabaikan. Nah, nanti kita lihat lagi pada administrasi surat kuasanya benar nggak? Administrasi mindik daripada kepolisian. Jadi kepolisian itu juga punya mindiknya, administrasi penyidikannya. Nah, ini kan harus dilihat. Kalau itu akhirnya tidak match, ya patut diduga ada sesuatu. Jadi akibat perbuatan oknum seolah-olah terlindungi oleh katakanlah sebuah institusi sulit untuk mengakui, akhirnya diambil lagi dalam produk putusan. Itu yang tadi kita sebut dengan peradilan yang sesat. Bagaimana jika ternyata DPO ini adalah fiktif dan sudah dirilis secara resmi bahwa ada 2 DPO yang memang dinyatakan fiktif begitu pada saat penangkapan Peggy waktu itu ya sebelumnya. Nah, bagaimana ini akhirnya menjawab tadi yang dikemukakan terkait ternyata ada manipulasi dan juga indikasi menuju rekayasa. Bagaimana akhirnya ini menjadi kalau DPO-nya fiktif berarti runtuh dong BAP-nya. Runtuh BAP berarti jaksa kemarin menerima berkas itu tidak teliti. Runtuh dong dakwaannya. Kan namanya ini upaya hukum luar biasa gitu loh. Lah itu tidak ada, itu ternyata sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Berarti berita acara yang tidak sah itu runtuh. Karena di dalam BAP itu jelas peran si Polan jadi apa, peran yang fiktif itu apa, bagaimana peran-peran dan kualifikasi pidana itu dapat dilekatkan untuk menjadi satu kejahatan berkelompok. Katakanlah hari ini ada 8 orang, kalau orang-orang itu tidak ada. Akhirnya patut diduga ada sesuatu di sini.